Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berbicara masalah jihad kalau salat kalian belum sempurna. Jangan kalian berbicara masalah jihad kalau wudhu kalian belum sempurna. Jangan kalian berbicara masalah jihad kalau ibadah kalian belum sempurna. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama ahibati fillah. Terutama di akhir zaman yang kita kenal dan yang kita dengar, sebagaimana yang disebutkan jihad kepada pemimpin sendiri. Karena di dalam istilah Islam, di dalam agama kita, tidak ada yang namanya jihad kepada pemimpin. Dengarkan baik-baik, tidak ada yang namanya jihad kepada pemimpin. Jihad itu ahibati fillah kepada orang-orang kufar atas izin pemimpin. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itulah pemimpin kalian. Ketika kalian masih curang dalam timbangan, jangan harap pemimpin kalian berlaku adil. Ketika kalian masih memakan riba, jangan harap pemimpin kalian tidak melakukan kezaliman. Ketika kalian masih melakukan maksiat, jangan harap pemimpin kalian akan bersih. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itu pula lah keadaan pemimpin kalian. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Ali bin Abi Talib. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, limadza kana an-nasu yantaqiduna minka wa la yantaqin wa Umar?" Wahai Ali, kenapa di zamanmu ini banyak orang yang protes, banyak orang yang demo? Kenapa di zamanmu ini banyak fitnah, banyak orang yang tidak suka akan kepemimpinanmu, banyak orang yang protes? Sedangkan seperti ini tidak terjadi di zaman Umar dan tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Seolah-olah orang tersebut mengatakan, kenapa zaman kamu ini adalah zaman yang buruk? Kenapa zaman kamu ini adalah zaman yang tidak adil? Seolah-olah dia mengatakan seperti ini. Apa jawaban Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai fulan, ketika Abu Bakar, ketika Umar yang memimpin, maka yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang sepertiku ini. Tetapi ketika aku yang memimpin, maka rakyatku seperti ente ini, yang suka protes, yang suka berontak. Sesuatu yang adil ahibati fillah, sesuatu yang adil. Contoh yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, yang dia adalah pemimpin kaum muslimin yang nomor 4 di zaman Al-Umayyah. Banyak orang yang tidak suka kepadanya, banyak orang yang protes kepadanya, dan banyak orang yang demo kepadanya. Dengarkan baik-baik ahibati billah, karena ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahami baik-baik, dengarkan kisah mereka supaya kita bisa mengambil pelajarannya. Ketika Abdul Malik bin Marwan ini melihat rakyatnya banyak yang protes, yang tidak suka kepadanya, maka dia memerintahkan pasukannya atau bala tentaranya untuk mengumpulkan rakyatnya di daerah Syam. Ketika rakyatnya sudah berkumpul, apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya ma'syarar ra'iyah, ma ansaftumuna turiduna an nasira misla masirati Abi Bakr wa Umar wa la tasiruna misla ra'iyati Abi Bakr wa Umar. Wahai kalian rakyatku, kalian tidak adil kepada kami. Ma ansaftumuna, kalian tidak jujur kepada kami, kalian tidak berlaku adil kepada kami. Kalian menginginkan agar kami menjadi seorang pemimpin yang adil, agar kami menjadi pemimpin seperti Abu Bakar, agar kami menjadi pemimpin seperti Umar. Tetapi kalian tidak mau menjadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar, tidak mau menjadi rakyat seperti rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya harus adil. Ketika kita menginginkan pemimpin yang adil, kita dulu harus adil. Dan Allah maha adil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Akan kami timpakan kepada mereka tergantung keadaan mereka. Kalau seandainya mereka adil, akan kami berikan kepada mereka pemimpin yang adil. Kalau seandainya mereka zalim, mereka masih curang dalam timbangan, mereka masih suka sogok menyogok, mereka masih suka menipu, mereka masih suka melakukan maksiat, jangan harap Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang bagus. Jangan harap, karena sebagaimana kita rakyatnya, seperti itu pula lah pemimpinnya. Makanya ahibati billah, yang kita lihat itu jangan kita sering melihat kesalahan pemimpin. Yang harus kita lihat adalah kesalahan kita dulu. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama ahibati billah, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Raja yang terzalim yang pernah ada di permukaan bumi ini satu saja, yaitu Fir'aun. Tidak ada yang lebih kejam melainkan Fir'aun. Fir'aun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tawut. Siapa yang mengatakan Fir'aun ini tawut? Allah yang mengatakan innahu tagha. Fir'aun itu adalah tawut. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Membunuh bayi-bayi Bani Israel. Sesuatu yang sangat kejam. Mencincang hidup-hidup orang yang beriman kepada Musa. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kakaknya Musa alaihi wassalatu wassalam? Wahai Musa, wahai Harun, izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergi temui Fir'aun, innahu tagha.
Karena dia sudah melampaui batas, karena dia sudah melakukan tawud, karena dia sudah melakukan kejahatan yang begitu besar, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawud. Tawud itu artinya sesuatu kejahatan yang luar biasa, yang sudah melampaui batas. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat ayat sambungannya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ingat wahai Musa, ingat wahai Harun, faqula lahu, katakan kepadanya, katakan kepada Firaun tersebut, qaulan layyina, perkataan yang lembut. Layyin itu artinya sesuatu yang lembut, lebih lembut dari tisu ini. Itu layyin, yang lembut. Katakan kepadanya perkataan yang indah, yang lembut, yang bagus. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga dengan perkataan kalian dia takut kepada Allah dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu bahwa dia mati dalam keadaan tidak beriman. Walaupun demikian, Allah tetap memerintahkan kepada Musa, Allah tetap memerintahkan kepada Harun, faqula lahu qawlan layyina, katakan perkataan yang indah-indah. Kita tidak lebih baik dari Musa, pemimpin kita tidak lebih jelek daripada Firaun. Lantas apa gunanya kita menghina pemimpin kita? Apa gunanya kita mengumbarkan aib pemimpin kita? Apa gunanya kita mencari kesalahan-kesalahan pemimpin kita? Apa gunanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita petunjuk? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita solusi dari Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyina, katakan perkataan yang indah-indah saja. Kalau kalian tidak bisa mengatakan perkataan yang indah, hadis Rasulullah yang lain, falyaskut, maka diam. Kalau seandainya kita melihat kezaliman yang sudah terlalu zalim, hati kita ini merasa sesak, ingin menghina, ingin menghardik, maka cukup dengan diam saja. Karena setiap ucapan yang kita keluarkan untuk pemimpin kita, maka besok di hari akhirat kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka dan mempertanggungjawabkan apa yang tadi sudah kita ucapkan. Sekarang solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasul kita semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a min amirihi syai'an mimma yakrahu falyasbir. Barang siapa di antara kalian yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, dia benci terhadap perlakuan pemimpinnya, apa kata Rasulullah SAW kita? Demo, tidak. Ceritakan aibnya, bukan. Berontak dia, tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Falyasbir, hendaklah mereka sabar. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun di antara kalian yang dia tidak suka kepada pemimpinnya, kemudian dia ungkapkan, kemudian dia ceritakan, kemudian dia berlepas diri dari pemimpinnya, kecuali kalau seandainya dia meninggal, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah. Jadi kalau pemimpin kita zalim, itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Makanya Imam Ahmad ketika dia merasa terzalimi, dan sudah kita sampaikan, Imam Ahmad itu ahibati fillah, dia diborgol dari Baghdad menuju Syam, perjalanan yang begitu jauh, diletakkan di atas kuda dengan borgol yang berat borgolnya itu sama dengan berat badannya. Kalau seandainya cambuk yang dihadapkan kepada Imam Ahmad dihadapkan kepada unta, maka unta tersebut akan jatuh. Coba bayangkan kuatnya. Tetapi Imam Ahmad dia mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'un mimma yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, falyasbir, maka hendaklah mereka bersabar. Dia lebih rela dirinya diazab daripada terjadi pertumpahan darah, karena tidak ada istilahnya keluar membuka aib pemimpin kecuali pasti ada yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab ahibati fillah? Bukankah kita mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya dunia ini hilang, atau di dalam lafaz yang lain, kalau seandainya Ka'bah kiblat kita hilang, lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya satu nyawa. Sekarang sudah berapa nyawa yang sudah melayang? Dan siapa yang bertanggung jawab? Makanya Imam Ahmad dia tidak mau mengucapkan kalimat seperti ini walaupun dia dianiaya siang dan malam. Berapa lama dia dianiaya? 28 bulan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakunu min ba'di, akan datang sepeninggalku a'immatun yahtaduna bighairi hudai. Akan datang pemimpin setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku lagi. Wa yastannuna bighairi sunnati, dan mereka sudah keluar dari sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqumu fihim rijal, dan akan ada di antara mereka qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins, akan ada di antara mereka hatinya itu berhati syaitan di dalam dada manusia. Sesuatu gambaran yang sangat berbahaya.
Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, kalau seandainya aku mendapatkan zaman tersebut, seolah-olah Hudzaifah mengatakan kepada kita dan memberikan kepada kita gambaran, kalau seandainya kita berjumpa dengan zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kata Rasul kita, Rasul anda, Rasul kita semua sallallahu alaihi wasallam? Asmi' wa ati' wa in akhadha malak wa daraba zahrak. Dengarkan mereka, taati mereka, walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu.